Bapak Ibu juga mendapatkan free asuransi all risk selama 2 tahun dan free biaya administrasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada Toyota All New Kijang Innova Zenik yang tipe terlengkap ya, yaitu tipe Q Hybrid Modelista. Dan pada video kali ini tentunya kita nanti akan bongkar seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, karena memang beberapa tahun terakhir ini mobil hybrid dan mobil EV itu memang naik pesat gitu ya, benar-benar langsung diminati karena sekarang memang orang lebih fokus ke mobil-mobil yang lebih irit dibandingkan mobil bensin dan mobil diesel gitu ya. Makanya banyak banget mobil-mobil yang sekarang ganti dari mesin konvensional bensin berubah ke hybrid atau bahkan jual mobil-mobil EV. Nah, kira-kira apakah Toyota All New Kijang Innova Q Hybrid Modelista yang merupakan tipe tertinggi ini cukup worth it untuk dimiliki? Apalagi mengingat kalau kita ngomong Toyota di kelas hybrid gitu ya, Toyota itu adalah King of Hybrid. Jadi dia adalah pertama kali pencetus dari mobil hybrid, sehingga pengalamannya tentunya seharusnya lebih baik daripada para kompetitornya. Nah, kira-kira apakah Innova Zenik Q Hybrid ini akan mampu bertahan di gempuran pasar mobil EV dan mobil-mobil hybrid dari Tiongkok? Nah, kita akan bongkar seperti apa spek dan fitur-fiturnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Toyota, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Aprian, Sales Marketing Plaza Toyota Grand Garden. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian mobil Toyota, bisa hubungi Aprian di nomor 0812 7217 0930. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung langsung ke showroom kami, bisa datang langsung ke showroom kami Plaza Toyota Grand Garden yang beralamat di Jalan Panjang nomor 25 Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Patokannya di seberang apartemen Wang Plaza. Selain melayani penjualan mobil baru, showroom kami juga melayani servis dan penjualan spare part. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan servis mobil Toyota kesayangannya, bisa datang langsung ke showroom kami. Atau Bapak Ibu bisa kontak Aprian terlebih dahulu, biar Aprian bantu bookingkan jadwal servisnya. Sehingga pada saat tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu antri lagi. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Toyota baru, tentunya Aprian sudah siapkan promo-promo menarik buat Bapak Ibu semuanya. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Toyota baik secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial. Diskon terbaik se-Indonesia dan bahkan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Aprian ada Toyota Innova Zenik. DP-nya mulai dari 40 jutaan saja. Lalu ada Innova Reborn, DP mulai dari 35 jutaan saja. Kemudian untuk Toyota Fortuner, DP-nya mulai dari 70 jutaan saja. Lalu untuk Toyota Proxy, DP-nya mulai dari 60 jutaan saja. Kemudian untuk Toyota Alphard dan Velfire, DP-nya mulai dari 300 jutaan saja. Kemudian untuk Toyota Avanza, Veloz, Rush, dan Race, DP-nya mulai dari 15 jutaan saja. Lalu untuk mobil LCGC kita, yaitu Agya dan Calya, DP-nya mulai dari 13 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Toyota terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan.
Bunga mulai dari 0% saja untuk tenor 1 tahun, dan kita masih punya promo bunga-bunga menarik lainnya untuk pembelian tenor 2 tahun bahkan sampai dengan 8 tahun. Selain itu, khusus untuk pembelian Toyota Avanza, Veloz, Rush, dan Race, Bapak Ibu selain mendapatkan promo bunga 0%, Bapak Ibu juga mendapatkan free asuransi all risk selama 2 tahun dan free biaya administrasi juga. Jadi, pembelian kredit akan lebih menguntungkan daripada pembelian cash. Karena Bapak Ibu selain mendapatkan promo bunga 0%, Bapak Ibu juga akan mendapatkan free asuransi juga. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Toyota yang baru, Bapak Ibu cukup hubungi Aprian saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang keenam, kita akan berikan paket servis gratis yang meliputi jasa, oli, dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servisnya lagi, karena biaya servisnya sudah kami gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Toyota sama Aprian, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau voucher nano coating langsung tanpa diundi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota, jangan lupa hubungi Aprian ya. Jangan beli mobil Toyota sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Aprian. Ya, itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Aprian dari Plaza Toyota Green Garden ya. Jadi teman-teman nanti yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota bisa langsung japri Mas Apriannya. Nomornya sudah ada di deskripsi, dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap Toyota untuk di bulan ini. Oke, kita langsung mulai bongkar. Kita lihat di sini dari tampilan depannya, ngomongin Innova Scenic apalagi yang Q Hybrid Plus body kit modelista ini, memang dia kelihatan tampangnya itu sporty, elegan, anggun gitu ya. Jadi memang wajar kalau orang-orang kaya selain dia punya mobil-mobil premium, biasanya dia punya mobil Innova juga yang kelihatan lebih fleksibel kalau dipakai sendiri ya. Dari grillnya di sini juga berbentuk trapezoidal, di finishing warna abu-abu, ada ornamen warna black piano di kanan kirinya dan list-list warna chrome juga di bawahnya. Dan di tengahnya juga dilengkapi dengan emblem atau logo Toyota berwarna chrome dengan background warna black piano juga ya, yang tentunya terkoneksi dengan ADAS-nya juga. Dimana untuk Toyota Innova ini yang tipe Q tentunya sudah ada ADAS atau Toyota Safety Sense yang memiliki beberapa fitur-fitur keamanan secara otomatis ya. Di antaranya dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Saat kita aktifkan cruise controlnya dengan kecepatan yang tinggi, kemudian seandainya dia ada kendaraan yang lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatan kendaraan Innova ini untuk menyesuaikan kecepatan di depannya, bahkan bisa sampai di kecepatan 0 sekalipun. Selain itu juga dilengkapi dengan pedal miss control dan juga pre-collision system, yang pada saat mobil ini mendekati objek di depannya, terus ada kendaraan atau objek di depannya yang sudah dekat, kemudian driver belum menginjak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis juga. Selain itu juga dilengkapi dengan lane departure alert yang bisa membawa mobil ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser ke kanan ke kiri menginjak marka jalan gitu ya, tanpa menyalakan lampu sen, dia akan memberikan peringatan, bahkan bisa interferensi setirnya untuk mengembalikan ke jalur tengah. Selain itu juga masih dilengkapi dengan blind spot monitoring yang bisa memberikan peringatan juga saat lagi ada kendaraan yang ingin mendahului dari kanan ke kirinya di area blind spot. Dia akan memberikan notifikasi juga supaya kita lebih hati-hati juga. Dan dia juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Pada saat mau mundur ternyata ada objek yang ingin melintas di belakang yang tidak terlihat di spion, dia juga akan memberikan peringatan, bahkan bisa melakukan pengereman juga. Selain itu juga dilengkapi dengan auto high beam yang dapat meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain, sehingga pengendara di lawan arahnya ini tidak silo untuk memberikan keamanan juga. Jadi dengan fitur-fitur TSS atau ADAS yang ada di Toyota All New Kijang Innova Scenic Q Hybrid ini, apalagi sudah 3.0 ya untuk sistemnya, ini tentunya juga memberikan keamanan lebih dibandingkan mobil-mobil Innova tipe-tipe lainnya yang belum ada Toyota Safety Sense-nya. Selain itu juga dilengkapi dengan dashcam juga gitu ya. Jadi artinya ini tidak hanya sekedar ada ADAS, tapi teman-teman juga bisa merecord sepanjang perjalanan. Jadi seandainya ada apa-apa,
teman-teman juga punya bukti ya. Tentunya kalau ada dashcam ini lebih tenang, lebih waspada juga. Dan kita lihat di sini dari lampu-lampunya juga sudah pakai lampu LED multi reflektor untuk lampu utamanya, lampu senjanya juga sudah LED. Dan yang menarik, di bawah ini dia juga ada lampu DRL. Ini modelnya garis panjang ya, horizontal, dan dia juga bisa bergantian dengan lampu sennya yang sudah LED sequential juga. Selain itu juga menarik, di bawah tetap ada fog lamp. Ini juga pakai lampu LED ya, jadi pencahayaannya tentunya juga akan lebih terang. Dan yang menarik, di depan ini juga ada 2 parkir sensor sehingga mendeteksi objek-objek di depan kendaraan ketika berada di kemacetan atau di tempat sempit. Dan di bawah, karena yang kita bongkar adalah yang Modelista, tentunya dilengkapi dengan body kit Modelista ya, warna body di kanan kiri, dan di tengahnya di finishing warna silver dengan motif-motif diamond dengan emblem Modelista di bagian tengahnya, sehingga menambah kesan yang elegan dan kelihatan lebih sporty dari tipe-tipe lainnya. Dan yang terakhir, tak lupa di bawah logonya dia juga tetap ada kamera depan ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360 juga untuk Innova Zenix tipe Q Hybrid ini. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Kijang Innova Zenix Q Hybrid Modelista 2025 yang memang kelihatan elegan dan sporty dari depannya. Untuk mesinnya, ini tentunya seperti judulnya hybrid gitu ya, dibekali dengan mesin hybrid, yaitu perpaduan antara mesin bensin 2000 cc 4 silinder di-AC dengan teknologi dual VVT-i yang memiliki tenaga di 152 PS pada 6000 rpm, yang memiliki torsi maksimal di 187,3 Nm pada 4400 sampai 5200 rpm, dan ditambahkan lagi ada teknologi motor listrik yang memiliki tenaga di 113 PS dan torsi di 205,9 Nm. Jadi memang ada 2 support mesin gitu ya, sehingga kalau dipadukan gitu, ini akan memiliki tenaga yang lebih besar, yaitu di 186 PS ya. Jadi lebih besar daripada mesin bensin konvensionalnya. Tapi walaupun secara tenaga dia lebih besar, tapi ini tentunya lebih irit dan lebih ramah lingkungan. Bahkan diklaim ini dia 1 liter itu bisa menempuh jarak hingga 20 km. Jadi ini cukup lumayan irit kalau ngomongin mobil segede ini gitu ya. Apalagi teknologinya, fitur-fiturnya juga cukup lengkap. Dan ngomongin Innova Zenix, termasuk yang Q ini, tentunya dia juga berpenggerak roda depan, sehingga memang Toyota kayaknya di Innova yang terbaru, yang Zenix ini fokus untuk kenyamanannya. Sehingga kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, seharusnya ini memang lebih nyaman kalau dipakai di jalanan sehari-hari ya. Bahkan di sini pada kap mesinnya juga tetap dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi juga dengan velg R18 warna dark chrome ya. Jadi kelihatan stylish dengan profil ban di 225/50. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, VSC, dan hill start assist. Di atas rodanya juga ada ornamen over fender ya, di finishing warna black dove yang cukup lebar dan seolah-olah menyambung sampai ke bodi sampingnya dan roda belakangnya juga. Dan di bawah sampingnya ini ya, dia juga ada set skirt tentunya ya, karena untuk yang tipe Q Hybrid ini dia sudah ada tambahan body kit Modelista yang tentunya akan menambah kesan sporty dari sampingnya. Ada emblem Modelistanya juga, plus di atasnya juga ada tambahan set body molding di pintu-pintunya sehingga menambah kesan sporty lagi. Kemudian di bagian spionnya ini dia di finishing warna body ya, dilengkapi dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis juga, dan tentunya di bawahnya juga sudah ada kamera samping karena sudah ada kamera 360, serta sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring juga tadi ya yang kita bahas untuk TSS-nya. Lalu ada emblem hybrid di bawahnya di sini, di finishing warna chrome dengan tambahan background warna biru sedikit di ujungnya. Kemudian di atas juga mendapatkan talang air untuk kaca samping, depan, dan belakangnya. Di bawahnya juga ada list warna chrome juga yang memanjang dari kaca samping sampai belakang. Kemudian untuk handle pintunya di sini model tarik di finishing warna body dan ada tambahan ornamen warna chrome-nya juga sehingga kelihatan elegan, dan tentunya sudah ada akses smart entry-nya juga ya karena kuncinya sudah keyless. Handle pintu belakangnya di sini juga model tarik warna body dan ada aksen list warna chrome-nya juga, dan untuk roda belakangnya ini sama persis dengan depannya. Dan menariknya untuk pengereman di roda belakangnya pun dia sudah pakai rem yang sudah cakram juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota All New Kijang Innova Zenix Q Hybrid Modelista 2025.
Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas juga kelihatan modern dengan Shockwave antena atau model strip view warna body. Ditambah lagi ada roof spoiler juga di atasnya menambah kesan sporty. Definisi warna body di atas, di dalamnya warna black glossy ya, sampai ke samping-sampingnya. Ada high mount stop lamp di bagian tengahnya, kacanya juga sudah anti embun atau kaca defogger, jadi ada garis-garisnya. Lengkap dengan wiper belakang juga. Ada ornamen warna chrome juga ya di bagian bawah kacanya ini, sehingga menambah kesan elegan. Dan ada logo Toyota juga di sini warna satis chrome. Dan di bawahnya juga dilengkapi dengan kamera belakang ya, apalagi sudah ada kamera 360-nya. Untuk lampu belakangnya, ini untuk lampu malam, lampu remnya sudah LED ya, tapi sayangnya lampu sen dan lampu mundurnya dia masih halogen. Di bawah lampu sebelah kanan ada emblem tipe Q dan hybrid ya, menunjukkan tipe dan mesinnya, dan di kirinya ada emblem Kijang Innova Zenith ya, yang untuk Innova sekarang. Dan kita lihat untuk bempernya ini juga kelihatan lebih sporty dengan tambahan body kit modelista ya, warna hitam doff di atas dengan motif-motif honeycomb di kanan kirinya. Kemudian ada tambahan ornamen underguard warna satis chrome juga di tengahnya dengan emblem modelista, sehingga tampak kelihatan lebih sporty. Selain itu di kanan kirinya juga ada dua lampu reflektor, kanan kiri model horizontal, dan di tengahnya dia juga ada 3 parkir sensor plus ada corner sensor di bumper kanan kirinya. Jadi ada 5 sensor juga, selain ada kamera belakangnya juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Kijang Innova Zenith Q Hybrid Modelista yang tampak sporty dan elegan juga dari belakangnya. Untuk kuncinya tentunya sudah keyless atau smart key ya, modelnya remote kayak gini, ada tombol lock, unlock, kemudian ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya juga bisa dari remote, dan ada aksen-aksen warna chrome juga ya, jadi tampak elegan, lengkap dengan emblem Toyota. Dan di belakangnya ini juga ada logo Innova juga gitu ya, yang tampilannya juga kelihatan mewah. Jadi kuncinya sudah keyless kayak gini. Kalau teman-teman misalkan mau masuk atau kunci gitu ya, jadi nggak perlu ngeluarin kunci sebenarnya, kita cukup kantongin, cukup scan di sini aja. Nah, ini sudah terlipat otomatis, dan saat kita mau masuk atau kita buka kuncinya cukup masukkan jari seperti ini aja, dia juga akan membuka otomatis karena spionnya juga sudah auto folding. Oke, kita langsung lihat interior dalamnya. Untuk dari depannya ini menarik ya, karena di bagian atas ini dia sudah dilapis soft touch ya. Jadi kalau kita misalkan nyender ke pintu, tentunya ini akan empuk gitu ya, bukan plastik yang keras. Termasuk di bagian armrestnya juga sudah empuk, ada lapisan soft touch-nya. Ada aksen warna silver di atas ini kecil, di bawahnya ada aksen warna silver yang lebih besar. Dan handle pintunya juga dilapis warna chrome, jadi kelihatan elegan ya di bagian atas ini. Ada laci kecil, ada tombol-tombol power window. Menariknya sudah all auto sampai jendela-jendela belakangnya juga. Ada tombol central lock di sini, kemudian ada tombol pengaturan spionnya termasuk untuk melipat juga. Di bawah ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada 1 cup holder dan door pocket yang cukup besar. Dan di bawahnya juga masih mendapatkan lampu reflektor ya untuk penerangan di malam hari. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya, ngomongin Zenith ini dibanding Ribbon memang kelihatan lebih simpel gitu ya, tapi terlihat lebih modern dan kelihatan lebih kekinian dengan tambahan speaker di pojokan ini. Kemudian juga sisi AC-nya ada aksen-aksen warna silver serta dilapis soft touch juga ya di dashboard tengahnya ini. Dan di sini juga kalau ditarik ada tempat untuk naruh botol minum gitu ya. Yang menarik kalau ditaruh di sini tentunya minuman bisa sejuk ya, karena di depan kisi-kisi AC langsung gitu ya. Bisa disimpan kayak ini jadi praktis. Dan di bawahnya juga banyak tombol-tombol, mulai ada untuk manual leveling, untuk mengatur arah ketinggian lampunya. Kemudian ada auto high beam juga ya, yang bisa meredupkan lampu utamanya tadi. Kemudian ada tombol ion juga, artinya untuk menghidupkan air purifier di AC-nya karena sudah ada air purifier-nya. Lalu untuk membuka bagasi belakangnya juga bisa dari sini. Ada untuk aktif nonaktifkan voice command bagasi belakangnya juga ya, karena bisa dibuka dengan perintah suara aja. Dan ada security system. Dan di bawah dia juga ada pedal gas dan pedal rem ya, karena semua Innova Zenith itu semuanya pilihannya adalah matic atau CVT, tidak ada pilihan manualnya. Untuk ban joknya ini juga menarik karena tipe tertinggi ya, memang harus seperti ini, sudah kulit. Definisi warna hitam dengan motif-motif di tengahnya, ada bintik-bintik juga, jahitan-jahitannya warna putih,
Lalu yang menarik juga ada airbag samping ya, karena airbagnya sudah ada 6, jadi keamanan juga cukup lumayan banyak gitu ya. Lalu untuk pengaturan sadarannya ini kalau di driver masih manual ya, untuk pengaturan ketinggian jok juga masih manual, kemudian untuk maju mundurnya juga masih manual ya. Tapi nanti di baris keduanya justru ada pengaturannya elektrik ya, karena memang ngomongin Innova gitu banyak kan sudah pakai driver juga, jadi mungkin kenyamanannya ditaruh di bagian belakang. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke, sudah dilapis kulit, ada aksara warna chrome di kanan kirinya, di bawahnya warna silver, ada airbag juga di bagian tengahnya lengkap dengan emblem logo Toyota berwarna chrome ya. Di kanan ini banyak tombol-tombol untuk pengaturan adaptive cruise controlnya ya. Kemudian juga dilengkapi dengan lane departure alert tadi di sini pengaturannya, dan di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya, termasuk untuk mengangkat telepon juga. Lalu di belakang setir juga menarik karena ada regeneratif engine-nya ya. Jadi ini kalau di mobil konvensional untuk pedal shift ya, jadi bisa mengatur akselerasinya lebih baik gitu ya. Kemudian juga bisa diatur juga untuk naik turun, maju mundur juga. Jadi sudah tilt dan teleskopik secara manual. Ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya ya di bagian kanan, lengkap dengan pilihan auto, bahkan sudah ada auto high beam juga tadi ya. Dan di kirinya juga ada saklar-saklar untuk menggunakan wiper depan dan belakangnya yang masih standar. Untuk hidupkan mesinnya karena sudah keyless tadi ya, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya ada di kiri setir ya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan ini benar-benar senyap ya, nggak ada suara mesin sama sekali. Jadi kalau kita baru hidupin itu, kalau misalkan baterai lithiumnya full gitu ya, itu teman-teman nggak ada suara seperti ini nih. Bahkan kalau teman-teman pakai jalan di bawah 40 km itu juga masih bisa hidup, hanya motor listriknya aja ya. Apalagi sudah ada indikator EV mode gitu ya, bisa dipilih kalau misalkan hanya EV-nya aja yang hidup. Jadi ini salah satu yang membuat Innova Zenith Hybrid ini irit gitu ya, dan tentunya senyap juga seperti ini. Lalu di sini juga ada banyak indikator seperti odo tripnya gitu ya, pintu-pintu terbuka, kemudian untuk indikator bensin semuanya akan terlihat jelas karena sudah digital seperti ini. Di tengah head unit audionya juga cukup besar ya, 10 inan, ada Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, kemudian juga medianya di sini cukup banyak ya untuk shorts-nya, jadi radio, Bluetooth gitu ya. Kemudian di sini juga ada koneksi ke telepon, connection-nya juga banyak, ada SDL, Miracast, AutoLink, jadi untuk penyambungan ke gadget banyak pilihan. Lalu di apps-nya juga ada M Toyota, NoTV, ada voice command, bisa ngecek e-money ya, atau kartu flash, dan juga ada untuk kamera 360 juga nih. Jadi benar-benar lengkap banget. Dan di sini juga tentunya dia sudah ada Toyota T-InTouch ya. Ini adalah salah satu aplikasi Toyota yang bisa mengonektingkan kendaraan ini ke gadget gitu ya. Salah satu fitur unggulannya itu adalah Find My Car. Jadi kita bisa mencari lokasi keberadaan kendaraan gitu ya dengan handphone kita. Jadi seolah-olah sudah ada GPS-nya. Dia juga bisa untuk melihat record atau tracking mobilnya kemana aja gitu ya, itu juga bisa. Dan tentunya ada fitur-fitur lain untuk menambah keamanan dan kenyamanan dalam memakai mobil Innova Zenith ini. Jadi tentunya ini juga salah satu fitur keunggulan yang ada di Toyota Kijang Innova Q Hybrid Modelista juga. Lalu di bawahnya di sini juga ada aksen-aksen warna chrome ya untuk sisi AC-nya, lengkap dengan tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Pengaturan AC-nya juga sudah digital ya, tombol-tombol seperti ini, ada pilihan auto, kemudian ada untuk rear defogger dan front defogger supaya kaca depan dan belakangnya tidak berembun, ada untuk rotasi udaranya gitu ya, dan arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki. Kemudian untuk suhunya juga dia bisa di up untuk jadi heater sampai di atas 30 derajat juga ya. Dan di kirinya di sini juga menarik, ada power outlet, ada laci penyimpanan terbuka panjang, sudah dilapis soft touch juga di atasnya lengkap dengan warna silver untuk listnya. Di atas juga ada airbag untuk penumpang depan, kisi AC-nya juga ada warna silver, lengkap dengan cup holder ya. Di bawahnya ini yang bisa disimpan kayak gini, jadi kalau naruh botol minum akan sejuk ya di sana. Ada tambahan emblem Modelista juga, khusus yang tipe Modelista ini. Dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan tertutup yang cukup besar ya untuk penyimpanan. Dan di bagian tengahnya untuk transmisinya ini tentunya sudah CVT, ada pilihan mode sport juga karena sudah Tiptronic ya, bahkan terkoneksi dengan regeneratif engine-nya tadi, jadi bisa disesuaikan akselerasinya untuk jadi mobil manual atau mobil matic. Kemudian di sini juga rem tangannya sudah elektrik, ada auto hold, lalu ada drive mode dan EV mode ya, yang tadi kita bahas supaya kita hanya hidup motor listriknya aja.
dan juga ada pilihan tombol untuk traction controlnya juga. Dan di sini menarik, dia juga sudah ada 2 port USB model Type-C ya. Jadi kalau mau ngecas, coloknya tinggal kabel aja. Dan kita lihat di tengahnya ini memang kelihatan modern dan elegan juga ya, dengan perpaduan warna hitam dan warna-warna dark chrome. Di tengah ini ada 2 cup holder lengkap dengan ornamen list warna dark chrome. Dan di sini juga ada konsol box yang sudah dilapis kulit ya, warna hitam dengan jahitan warna putih-putih. Dan bukanya dia agak kurang ergonomis ya, karena bukanya dia menutupi penumpang depannya ke samping kiri seperti ini. Tapi yang menarik kalau kita lihat boxnya, dia di dalamnya sudah ada wireless charger nih. Jadi teman-teman, selain ada 2 colokan di depan, di sini bisa ngecas juga tanpa kabel. Dan kalau diangkat, ini juga box bawahnya juga cukup besar gitu ya, cukup lebar dan cukup dalam juga. Dan kita lihat secara keseluruhan tampilan dashboard dari Innova Zenny Q Hybrid Modelista ini memang kelihatan lebih sederhana atau lebih simpel ya dibandingkan Innova Reborn, tapi dia kelihatan tetap lebih mewah dan lebih modern. Di atas spion dalamnya juga sudah auto dimming ya. Menariknya ada dashcam juga di sini. Jadi kalau ada apa-apa teman-teman bisa punya bukti, punya rekaman gitu ya. Lalu di sini juga ada lampu cabin, cuman sayangnya masih standar gitu ya, warna kuning. Kemudian ada untuk tombol membuka panoramic glass ya, dari sini bisa elektrik gitu ya, sekali tekan aja. Kemudian juga bisa dibuka kaca depannya ini ya, ini ada sunroofnya nih. Nah ini juga bukanya elektrik, sekali tekan dia cukup besar ya, cukup lebar juga. Jadi buat kampanye memang cocok nih kalau mobil-mobil orang yang kerja di politik gitu ya, bisa untuk kampanye, untuk orasi dari atas mobil gitu ya. Dan untuk menutupnya, ini kacanya juga sudah elektrik ya, untuk tutupnya sekali tekan. Untuk plafonnya juga sudah elektrik, sekali tekan seperti ini. Jadi tentunya ini cukup modern karena semua pengaturannya sudah elektrik gitu ya, jadi tidak manual. Lalu di kanan kirinya tentunya juga ada sun visor, sudah ada kaca yang bisa dibuka tutup ya, kanan kiri ada lampu tambahan juga. Plus juga dia ada pegangan tangan yang sudah retract di kanan kirinya. Di kanan kiri jok depannya juga ada seat belt tentunya, sudah 3 titik penguncian yang sudah pro tensioner dan force limiter juga. Lalu di bagian headrestnya juga sudah dilapis kulit, bahkan sudah adjustable juga tentunya ya. Jadi sudah bisa diatur ketiganya atau dibongkar pasang. Dan tentunya untuk jok depannya ini termasuk jok penumpang depannya juga sudah ada airbag samping ya, karena airbagnya ada 6, termasuk di bagian pilar B nya juga ada indikasi airbag juga gitu yang sampai ke belakang, karena airbagnya itu full dari depan sampai belakang, ada 6 titik. Dan di bawah dia juga ada 1 set karpet alas dengan emblem Modelista dan ada 1 buah apar. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Nah, untuk door di baris keduanya, ngomongin Innova Q Hybrid ini beda dengan depannya ya. Jadi di atas ini dia masih hard plastik, kecuali di bagian armrestnya aja yang dilapis soft touch warna hitam. Lalu di sini ada laci kecil, ada ornamen warna silver juga ya untuk menambah elegan. Handle pintunya juga di finishing warna chrome. Lalu untuk power window-nya sudah auto tadi ya di belakang sini. Kemudian ada speaker juga untuk pintu kanan kiri, ada 1 cup holder dan ada door pocket yang cukup besar, dan dia juga ada lampu reflektor di bawahnya. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Toyota Innova Zenny Q Hybrid ya. Dan kita lihat ruang cabinnya Innova itu memang paling jago gitu ya. Jadi di sini benar-benar jauh banget nih di bagian lutut. Dan kalau kita mau majuin gitu ya, ini bisa maju geser sedikit, ini masih jauh banget, sekitar 10 cm ya, atau maju lagi lebih dari 10 cm, ini lebih ya masih ada jarak juga gitu ya. Ini memang salah satu keunggulan Innova dari dulu ya, kenyamanannya ini ya, kelegaannya ini. Dan di bawah kakinya ini juga dia kosong ya, rata gitu, jadi nggak ada gundukan di tengah. Jadi tentunya ini juga nambah kenyamanan juga. Kemudian di headroomnya juga tinggi, jadi tinggi saya 167, ini 10 jari lebih ya. Kemudian ada pegangan tangan juga di atas ini yang sudah retract, kanan kiri lengkap dengan gantungan juga. Ada blower AC juga di sini kanan kirinya. Lalu ada lampu cabinnya. Ini dia masih warna kuning ya, kanan kiri. Tapi menariknya di sini ada lampu ambient light juga nih. Jadi kalau pada saat teman-teman jalan gitu ya, nanti di malam hari tentunya akan menambah kemewahan juga.
bahkan dilengkapi juga dengan panoramic glass tadi ya. Tentunya ini akan menambah kesan mewah dan kesan luas di duduk baris keduanya ini. Kemudian di kanan kirinya juga ada seat belt ya. Di sini sudah 3 titik penguncian, cuman ada 2 ya karena joknya captain seat nih. Jadi tentunya juga lebih nyaman dibandingkan yang menyambung gitu ya. Kalau misalkan teman-teman personelnya dikit gitu. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan armrest kanan kiri juga. Tentunya sudah dilapis kulit juga ya. Jadi lebih nyaman. Bahkan di bawah sini juga ada table nih. Ada meja dan ada 2 cup holder yang bisa dilipat seperti ini. Ada isofix juga di bawahnya. Tentunya kalau teman-teman punya baby gitu ya, mau ngiket-ngiket tentunya lebih gampang juga. Dan yang menarik dari joknya ini, selain dia sudah captain seat, pengaturan-pengaturannya juga sudah elektrik ya. Contohnya untuk pengaturan sandarannya gitu ya, dia juga sudah elektrik seperti ini ya. Kemudian dia untuk maju mundurnya memang masih hidrolik gitu ya. Tapi di sini dia juga ada untuk bantalan kaki bawah kita nih yang bisa dikeluarkan secara elektrik juga ya. Jadi sudah kayak Alphard sebenarnya. Ini bisa lurus, dan kalau teman-teman sandarannya tekuk ke belakang ini bisa full, ini nanti bisa rata gitu ya. Jadi kayak long sofa mode gitu. Jadi tentunya ini juga akan nyaman nih kalau misalkan teman-teman pengen tidur gitu ya, untuk anak-anak mungkin gitu ya. Kemudian di depan ini juga dia ada kantong-kantong di bawah ya yang sudah dilapis kulit. Ada pengaturan AC juga di sini, lengkap dengan pilihan auto ya, sudah digital. Dan di bawah juga ada 2 colokan model Type-C nih, jadi cukup modern juga untuk colokannya. Lalu di kirinya dia juga tetap ada gantungan nih untuk gantung plastik mungkin ya, bisa sampai 4 kg. Dan dia juga ada 2 monitor di baris keduanya ini yang sudah independen. Di sini ada video shot, ada untuk foto-foto, kemudian ada koneksi ke Bluetooth musik juga. Lalu bisa nonton movie juga, ada pengaturan, bahkan application-nya juga banyak ya, mulai dari Chrome, Netflix, Spotify, bahkan bisa nonton YouTube dari sini juga gitu ya. Dan yang menarik tadi, dia sudah independen nih, jadi 3 monitornya ini dia masing-masing bisa di setel beda-beda gitu ya, jadi nggak harus ngikutin monitor depannya. Jadi tentunya ini juga akan menambah kenyamanan dan hiburan untuk para penumpang di baris kedua dan ketiganya. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini nggak bisa dilipat one touch tumble gitu ya, tapi ini dimajuin full ke depan aja. Terus kita tekuk sedikit nih untuk sandarannya ya, sampai lurus kayak gini. Nah, walaupun nggak terlipat full, tapi sebenarnya aksesnya cukup lumayan lega gitu ya. Untuk badan kayak saya, untuk masuk masih mudah. Kita masuk ya. Nah, di baris ketiganya pun masih longgar ya. Di lutut saya ini sudah ada jarak, walaupun jok depannya sudah kita mundurin full gitu ya. Apalagi kalau nanti dibagi, dimajuin sedikit gitu ya, itu lebih lega lagi. Jadi di baris ketiganya pun masih lumayan nyaman gitu ya, masih longgar. Kemudian dia juga sudah dilapis kulit. Di jok tiganya ini dilengkapi dengan 3 headrest juga yang sudah adjustable semuanya ya. Bahkan yang di tengah bisa disimpan di bagasi belakangnya. Kemudian dilengkapi juga dengan seat belt. Di sini kanan kiri sudah 3 titik. Kalau lagi bertiga juga ada seat belt dari atas juga nih, 3 titik juga. Jadi memang di baris ketiganya masih oke untuk ditempati 3 orang gitu ya. Dan yang balik lagi, ini masih bisa dimiringin lagi nih. Kemiringannya hampir tidur ya. Ini nyaman banget, apalagi kalau sandarannya kita tarik ke atas seperti ini. Jadi di baris ketiganya pun terasa nyaman. Lalu ada laci-laci terbuka juga ya, ada cup holder 2, laci terbuka kotak juga. Terus ada power outlet juga ya di sebelah kiri, ada pegangan tangan juga di atas, ada blower AC untuk baris ketiga juga. Kemudian ada lampu juga di sini ya. Jadi sampai baris ketiganya pun dikasih lampu dan pegangan tangan semuanya. Jadi sampai di baris ketiga seharusnya kalau ngomongin Innova itu dari dulu ya kenyamanannya itu. Dan yang menarik kalau mau maju mundurin itu teman-teman dari belakang sini juga bisa gitu ya. Jadi ada soketnya di belakang sini. Jadi nggak harus minta tolong orang depannya gitu ya. Tapi ya kalau ada orangnya masa kita mau dorong dari belakang gitu ya. Jadi ya tetap nanti bisa diatur fleksibel intinya gitu ya. Sehingga di baris ketiganya ini bisa menjadi nyaman dan lega. Untuk buka bagasinya ini juga sudah elektrik, teman-teman bisa buka dari tombol yang di remote ini ya. Nah ini sudah elektrik, bisa juga dari langsung tengah ya, tinggal
tekan dia akan membuka otomatis, bahkan bisa teriak-teriak pakai suara juga di sini. Atau kita contohin aja ya. Tutup pintu. Nah, hanya dengan perintah suara kita sudah bisa membuka atau menutup pintu bagasinya. Jadi kalau kita bawa barang gitu ya, kita nggak perlu harus cari-cari kunci gitu ya. Kunci tetap di kantong aja gitu ya. Selain itu juga tentunya bisa dibuka dari sini juga nih. Secara langsung sudah elektrik. Atau teman-teman bisa buka dari tombol yang di kanan setir tadi ya, di bawah di situ juga ada tombol, bisa dari dalam juga bukanya. Jadi ada 4 cara sudah elektrik. Dan ngomongin bagasi Innova, ini cukup gede ya, walaupun mobil 3 baris, ini cukup lebar dan dia juga cukup dalam juga. Bahkan yang menarik bisa dilipat jok baris ketiganya ya. Ini menariknya, lipatannya sudah bisa rata seperti ini ya, beda dengan ribbon dulu harus ke kanan kiri, jadi makan space. Sekarang rata dengan lantai, jadi bagasinya lebih maksimal ya kalau dibuka lipat dua-duanya seperti ini. Selain itu juga dia ada tempat untuk penyimpanan toolkit dongkrak di kirinya, bisa untuk naruh sandaran kepala yang untuk baris ketiganya tadi juga ya. Dan di bawah sini juga dia ada tempat-tempat penyimpanan lagi atau storage ya yang tertutup di bawah karpetnya, jadi bisa untuk naruh-naruh barang-barang kecil gitu ya. Dan ini juga cukup besar, dan di kanannya dia juga ada lampu penerangan. Jadi di bagasinya pun juga lumayan banyak fitur gitu ya yang tersembunyi. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Toyota All New Kijang Innova ZeniQ Hybrid Modelista 2025 yang merupakan Innova tipe tertinggi atau terlengkapnya ya. Jadi ngomongin dari stylenya gitu ya, gaya dari Innova ZeniQ ini memang kelihatan ganteng juga, kemudian fitur-fiturnya juga memang sudah cukup lengkap. Nah, kira-kira apakah menurut teman-teman ini cukup worth it untuk dimiliki ya, mengingat mesinnya juga sudah hybrid, yaitu bisa 1:20 km gitu ya. Artinya ya dibandingkan dengan mesin bensin Innova ya ini jauh lebih irit banget gitu ya. Nah, kira-kira apakah ini masih worth it untuk dimiliki atau teman-teman sudah ada pilihan mobil-mobil lain? Nanti boleh komentar di bawah apa alasannya gitu ya kalau dibandingkan dengan Kijang Innova ZeniQ ini. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota All New Kijang Innova ZeniQ ini ataupun Toyota tipe lainnya, teman-teman bisa langsung hubungin Mas Aprian dari Plaza Toyota Green Garden. Jadi teman-teman nanti bisa japri langsung. Ngomongin diskonnya juga kayaknya lagi besar nih ya, jadi lagi banyak promonya. Langsung dijapri aja, tanyakan kira-kira dapat harga net berapa. Atau kalau teman-teman mau konsultasi hitungan kreditnya, bisa langsung konsultasi juga sama Mas Aprian. Atau bahkan kalau mau janjian lihat unit atau test drive, langsung janjian ke Mas Aprian, langsung hubungi nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.